Bab 151-155. Bab 151, Api Ungu. Di dalam lembah kecil yang terisolasi, Xiaoyan dan Dokter Peri dengan damai menjalani hidup mereka. Yang satu berlatih keras di Douqi sementara yang lain dengan saksama mempelajari buku racun. Keduanya tidak saling mengganggu dan hari-hari yang tenang ini santai dan memuaskan. Mempromosikan ke Douqi jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Setelah berlatih di lembah selama hampir setengah bulan, meskipun Douqi di dalam tubuh menjadi lebih kuat dan lebih kohesif, perasaan menerobos ke tahap berikutnya masih belum muncul. Untuk ini, semua yang Yao Lao katakan adalah menunggu dengan tenang, semua sesuai dengan kehendak takdir. Untuk kata-kata rahasia dan menipu Yao Lao, Xiaoyan merasa tak berdaya. Namun setelah itu, dia juga secara bertahap berhenti melatih Douqi sepanjang waktu dan sesekali akan melatih teknik Dou-nya atau belajar bagaimana mengenali berbagai tanaman obat aneh di lembah di bawah bimbingan Yao Lao. Karena godaan berada di tempat yang ditumbuhi tanaman obat langka dan berharga, Xiaoyan mulai berkeinginan untuk mempraktekkan alkimianya. Jadi, Xiaoyan menyisihkan sebagian kecil waktu setiap hari hanya untuk berlatih alkimia. Karena dia tidak ingin mengekspos statusnya sebagai seorang alkemis, Xiaoyan memilih sebuah gua di lembah yang meninggalkan tanah sekitar 6-7 meter dan setiap hari ketika matahari sedang terik, dia akan melompat ke dalam gua dan diam-diam berlatih, membuat beberapa jenis pil tahap pemula. Selama alkimia, Xiaoyan agak terkejut saat mengetahui bahwa api kuning yang dia salurkan ke dalam kuali jauh lebih panas jika dibandingkan dengan sebelumnya. Mengikuti pengamatan Xiaoyan yang cermat, dia menyadari bahwa api kuning di dalam kuali memiliki garis ungu yang samar. Menatap kosong pada api ungu yang samar-samar muncul dan menghilang, hati Xiaoyan tergerak dan bertanya dengan kaget, ini api ungu singa bersayap ametis itu. Bagaimana itu bisa masuk ke tubuhku? Mengedipkan matanya dalam kebingungan, alis Xiaoyan berkerut, bergumam, apakah karena esensi kelahiran singa ametis itu? Setelah sampai pada kesimpulan itu, Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Esensi ametis sangat mirip dengan singa bersayap ametis kecil. Jika ada sedikit api yang terakhir di dalam yang pertama, itu tidak akan menjadi hal yang terlalu aneh. Tebakan Xiaoyan cukup tepat. Esensi kelahiran ametis sama dengan singa bersayap ametis kecil dalam arti bahwa keduanya disimpan di dalam tubuh induk binatang selama bertahun-tahun dan setelah waktu yang lama, secara alami akan menyerap beberapa api ungu. Di bawah kebetulan belaka, Xiaoyan membabi buta mengkonsumsi ametis esens dan api yang dibawa dengan bantuan kuali. Secara alami memiliki beberapa api ungu. Meskipun api ungu ini jumlahnya kecil, mereka jauh lebih unggul daripada api Douqi Xiaoyan yang normal dalam kualitas. Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dapat dianggap sebagai peluang yang signifikan. Dengan persepsi spiritualnya secara bertahap meluas ke dalam kuali, Xiaoyan perlahan mengemas api ungu kecil dan memisahkannya dari api kuning di sekitarnya. Melihat nyala api ungu yang berkedip-kedip di dalam kuali, Xiaoyan menjilat bibirnya dengan kegembiraan dan terus meningkatkan kekuatan persepsi spiritual, berniat untuk mengontrol suhu nyala api. Sama seperti Xiaoyan mencoba untuk mengendalikan api ungu kecil-kecil mengirimkan keinginan hidup perlawanan. Kegagalan untuk mengendalikan api membuat Xiaoyan tertegun dan kemudian dia dengan erat merajut alisnya sambil menatap mematikan pada api ungu kecil itu. Dia perlahan-lahan meningkatkan kekuatan persepsi spiritualnya dan mencoba menguji garis dasar perlawanan api ungu. Meskipun api ungu secara tirani kuat dan keras kepala, Xiaoyan tidak khawatir. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu saat ini adalah objek tanpa pemilik. Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk mendominasinya secara perlahan. Di dalam kuali, Xiaoyan bergulat dengan api ungu, keduanya tidak mau menjadi yang pertama dikalahkan. Kebuntuan ini berlangsung selama hampir 10 menit, dan saat Xiaoyan hampir kehabisan tenaga, nyala api ungu yang dikelilingi oleh persepsinya tiba-tiba bergetar, lalu melonjak di dalam nyala api seperti sungai air yang mengalir, dengan cepat mampu mengendalikan semuanya. Saat Xiaoyan menyalurkan persepsi rohnya ke dalam api ungu, seluruh tubuh Xiaoyan bergetar ringan, gemetar ini seolah-olah datang dari dalam jiwa, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Xiaoyan merasa seolah-olah jiwanya dipromosikan, pori-pori di seluruh tubuhnya, hampir semuanya terbuka pada saat ini. Perasaan itu sangat misterius dan nyaman. Kenikmatan yang intens ini menyebabkan Xiaoyan gemetar sekali lagi, matanya yang tertutup secara misterius perlahan terbuka.
Warna ungu muda melintas di matanya yang hitam pekat sebelum memudar dan saat Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke kuali sekali lagi, karena kekuatan persepsi spiritual menyebar, api kuning di dalamnya benar-benar menghilang sementara api ungu kecil tetap ada, berkedip-kedip ringan. Menatap api ungu, Xiao Yan memberinya perintah cepat dan segera terbang melalui mulut kuali dan memasuki tubuh Xiao Yan dari tengah telapak tangannya. Telapak tangannya perlahan meninggalkan kuali, Xiao Yan menghela napas lega. Tangan kanannya secara bertahap melengkung sebelum Xiao Yan mengulurkan jari tengahnya, dengan ringan berkata, muncul. Mengikuti suara Xiao Yan, jari tengahnya bergetar ringan. Sesaat kemudian, api ungu kecil dengan tenang keluar dari ujung jari dan berkedip ringan. TL, cara terbaik untuk menjentikkan seseorang. Api nyata, api yang sebenarnya. Dengan kemampuan alkemis peringkat 1 Xiao Yan saat ini, dia benar-benar mampu menciptakan api nyata dari telapak tangannya yang membutuhkan setidaknya seorang alkemis peringkat 4 untuk melakukannya. Alkemis di bawah peringkat 4 biasanya diminta untuk menggunakan perubahan aneh kuali untuk mengeluarkan api yang bersifat Douqi di dalam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi api yang sebenarnya. Setelah mencapai peringkat 4 ke atas, para alkemis kemudian dapat menyelamatkan langkah menggunakan kuali dan segera memanggil api yang sebenarnya. Dan banyak alkemis yang mencapai tahap ini, ketika bertarung dengan orang lain, pada dasarnya akan mengeluarkan api sungguhan untuk menyerang. Juga, karena sifat unsur alkemis, mereka dilahirkan untuk memiliki api dengan sifat kayu dan karena sifat kayu itu, api yang dipanggil oleh alkemis jauh di atas apa yang bisa dilakukan oleh praktisi berjenjang serupa, jauh lebih panas dan lebih kuat. Jadi, bisa memanggil api sungguhan dengan atau tanpa bantuan dari objek luar adalah salah satu poin kunci dalam membedakan apakah orang tersebut masuk peringkat 4 alkimia atau tidak. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Informasi yang disebutkan di atas semuanya dibangun dengan asumsi sebagai seorang alkemis normal. Jika seseorang beruntung dapat memperoleh api surgawi, maka bahkan tanpa mencapai peringkat 4 alkimia, seseorang masih dapat memanggil api yang sebenarnya. Selain itu, api yang dipanggil keluar, akan jauh lebih unggul daripada api normal yang dipanggil oleh alkemis normal. Bagaimanapun, apa yang mereka kendalikan, adalah kekuatan paling merusak di bawah langit, api surgawi. Jadi, api surgawi akan selamanya menjadi objek suci-suci setiap alkemis tanpa pengganti. Tentu saja, kekuatan destruktif dari api surgawi telah menyebabkan tak terhitung banyaknya alkemis berbakat, seperti ngengat terbakar, binasa. Demikian pula sedikit terkejut saat melihat api ungu ramping di ujung jari, setelah beberapa lama, Xiao Yan menghirup udara dingin, suaranya sedikit bergetar, guru, cepat keluar dan lihat. Dari dalam ring terdengar suara ragu Yao Lao dan setelah beberapa saat hening, sesosok cahaya tiba-tiba keluar dari ring dan terakhir melayang di depan Xiao Yan, menatap kosong pada nyala api ungu itu. Api surgawi. Tidak, itu jauh lebih lemah, ini. Oh benar, api ungu singa bersayap ametis. Dengan keraguan dan keterkejutan di matanya, Yao Lao dengan anehnya berbicara, sehingga esensi ametis memiliki efek seperti itu, bahkan mampu membentuk asal api singa bersayap ametis di dalam tubuh manusia. Bisakah ini dianggap sebagai api surgawi? Menatap intens dan gelisah pada api ungu yang tampak seolah-olah bisa padam kapan saja, Xiao Yan segera bertanya. Tidak. Pertama tercengang, Yao Lao kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun ini juga sejenis api unik yang aneh, dibandingkan dengan api surgawi, itu lebih rendah dengan selisih yang sangat besar. Mungkin menyebutnya sebagai Beast Flame akan lebih tepat. Tanpa berkata-kata menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbicara, mengabaikan apakah itu api surgawi atau api binatang, saya ingin bertanya, apakah itu lebih kuat dari api Douqi yang saya panggil menggunakan kuali? Ya, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai pemiliknya sekarang kan? Aku tidak akan dimakan olehnya. Xiao Yan bertanya lagi dengan hati-hati. Api ungu ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menyerangmu. Lalu, jika saya melahapnya, mantra api saya, apakah itu bisa berevolusi? Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan bertanya lagi dengan mendesak. Bingung sekali lagi, alis Yao Lao merajut, ragu-ragu cukup lama, sebelum berbicara dengan ragu-ragu. Mungkin ya, tapi bahkan jika itu bisa berevolusi, itu tidak akan berevolusi ke tahap yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, api ungu ini jauh dari mampu bersaing dengan api surgawi yang sebenarnya. Juga, api ungu ini sekarang terlalu kecil,
bahkan jika kamu melahapnya sekarang, kurasa, itu tidak akan banyak berguna. Xiao Yan dengan ringan menganggukkan kepalanya, rasa frustrasi muncul di wajahnya. Meskipun mantra api cukup misterius, titik awalnya terlalu sampah. Jenis kemampuan penciptaan dan penyimpanan Douqi ini jauh dari mampu memuaskan penggunaan Xiao Yan. Juga, teknik Dou yang Xiao Yan kenal, sebagian besar adalah Suantier, jadi setelah menggunakan skill, dia harus dengan cepat menelan sebuah energy recovering pill. Atau hanya bergantung pada kecepatan pemulihan Douqi dengan metode Qi peringkat Huang tingkat rendah, akan membuatnya memasuki situasi canggung karena memiliki Douqi yang tidak mencukupi. Jika tingkat mantra api saat ini dapat berevolusi ke tingkat Xuan, Xiao Yan tidak akan membutuhkan bantuan dokter peri untuk pergi ke grup mercenari kepala serigala. Dia sendiri yang bisa menetralisir seluruh kelompok kuat 100 orang dengan mudah. Ini adalah perbedaan terbesar antara metode Suantier Qi dan Huang Tier. Jadi, Xiao Yan saat ini sangat berharap metode Qi-nya berkembang dengan cepat, tetapi tidak hanya api surgawi yang langka. Kekuatan destruktif mereka akan berarti bahwa Xiao Yan mungkin tidak dapat berhasil melahapnya. Jadi api ungu yang muncul jelas merupakan sumur di gurun, menyebabkan kegembiraan besar pada Xiao Yan. Jika Anda benar-benar ingin melahap api ungu ini dan membiarkannya membantu mantra api berevolusi, sebenarnya ada sebuah metode. Berhenti sejenak, Yao Lao tiba-tiba berbicara. Apa itu? Mendengar ini, Xiao Yan menjadi bersemangat dan segera bertanya. Menatap api ungu kecil-kecil itu, Yao Lao tersenyum. Sempurnakan menjadi benih api, pelihara perlahan, dan setelah mencapai tahap tertentu, gunakan mantra api untuk melahapnya dan mencapai efek evolusi. Bab 152, Menyempurnakan benih. Api, benih api. Xiao Yan sedikit tercengang setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Dia bingung antara tertawa dan menangis ketika dia berkata, "Mengapa saya merasa bahwa kata-kata Anda menyarankan sesuatu seperti memelihara hewan di rumah, menunggunya menjadi gemuk dan kemudian menyembelihnya?" Hehe, ini memiliki prinsip yang sama. Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tatapannya menatap api ungu kecil yang menggeliat di jarinya yang merupakan satu-satunya harapannya untuk mengembangkan metode Qi-nya. Api surgawi agak terlalu jauh baginya sementara api ungu dari esensi ametis ini hanya cocok untuk kondisi dan kekuatannya saat ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Xiao Yan menghela nafas, mengangkat kepalanya dan bertanya. Tenang, api ungu ini tidak memiliki pemilik sehingga tidak akan memberikan banyak perlawanan terhadapmu. Menyempurnakannya menjadi biji api seharusnya tidak melibatkan terlalu banyak bahaya. Yao Lao berkata sambil mengulurkan jarinya dan meletakkannya di kepala Xiao Yan. Ikuti instruksiku. Merasakan sejumlah besar informasi yang dituangkan ke dalam pikirannya, Xiao Yan dengan hati-hati menikmatinya sebelum menganggukkan kepalanya. Dia secara bertahap menutup matanya dan menyilangkan kakinya, mengadopsi posisi latihannya. Dia mengamati matanya, hidungnya kemudian hatinya saat pikirannya secara bertahap masuk jauh ke dalam tubuhnya. Pikirannya beredar melalui jalur Qi dan akhirnya tiba di pusaran di perut bagian bawahnya. Munculnya pusaran Douqi anehnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun, jika diamati dengan cermat, kandungan pusaran itu jauh lebih padat dan diaglomerasi lebih baik dari sebelumnya. Pikiran Xiao Yan berputar di sekitar pusaran sekali. Ketika dia tidak melihat ada masalah, Xiao Yan mengikuti instruksi Yao Lao dan mulai bertindak. Pikiran Xiao Yan berkeliling pusaran dan perlahan memasukinya. Pada saat yang sama, persepsi spiritualnya berulang kali mencari api ungu yang dia kendalikan. Xiao Yan dengan hati-hati memindai bagian dalam pusaran. Beberapa saat kemudian, banyak utas energi berwarna ungu yang sangat kecil mulai muncul secara bertahap. Ketika energi berwarna ungu muncul, Xiao Yan buru-buru mengendalikan persepsi spiritualnya dan mencakup mereka dengan cara yang sangat cepat. Buka lubang kecil di pusaran yang bisa berisi api ungu. Mengingat kata-kata Yao Lao di benaknya, Xiao Yan dengan cepat mengepung pusaran itu dengan persepsi spiritualnya. Setelah keheningan singkat, persepsi spiritualnya membuat pusaran berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengikuti pusaran yang berputar dengan kecepatan tinggi, Douqi yang mengalir di jalur Qi-nya juga melonjak dengan cepat dan ganas. Namun, Xiao Yan tidak memiliki waktu luang untuk mengganggu mereka, pikirannya sepenuhnya terfokus pada ruang kosong kecil di tengah pusaran yang terbentuk dari rotasi cepat. Melihat bahwa tindakannya efektif, Xiao Yan meningkatkan kekuatan persepsi spiritualnya yang mengelilingi pusaran.
Mengikuti peningkatan kekuatan kesadaran spiritual, kecepatan pusaran berputar semakin cepat. Pada akhirnya, orbit pusaran berwarna kuning pucat tidak bisa lagi terlihat sementara suara angin tak berbentuk bergema di luar pusaran. Pikiran Xiaoyan terus mengamati bagian tengah pusaran di mana ruang kosong semakin lebar. Ketika kira-kira seukuran kepalan tangan, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega dan perlahan menarik persepsi spiritualnya dari pusaran. Setelah persepsi spiritual sepenuhnya ditarik, kecepatan putaran pusaran juga mulai secara bertahap menjadi lebih lemah. Adapun lubang di tengah pusaran, ia mampu membentuk keseimbangan aneh dengan sekitarnya di bawah kendali pikiran Xiaoyan dan tidak menghilang dengan kecepatan putaran pusaran yang lebih lambat. Melihat ruang kosong itu tidak hilang, Xiaoyan menghela nafas lagi di dalam hatinya. Pikirannya perlahan-lahan mengelilingi seutas energi berwarna ungu dan membimbingnya melalui blokade Douqi di sekitarnya sebelum memasukkannya ke dalam ruang kosong kecil itu. Segera setelah energi berwarna ungu memasuki lubang kosong, Xiaoyan merasakan seluruh pusaran bergetar dan dia buru-buru menggunakan persepsi spiritualnya untuk menstabilkan pusaran. Dengan persepsi spiritual Xiaoyan berusaha keras untuk mempertahankan situasi, pusaran akhirnya menjadi stabil. Dari dalam lubang tengah pusaran, Xiaoyan bisa melihat bahwa banyak benang jenis api Douqi terus-menerus keluar dari pusaran dan mengalir ke energi berwarna ungu yang menempati lubang kosong. Pikiran Xiaoyan dengan cemas mengamati energi kecil berwarna ungu. Saat semakin banyak jenis api Douqi dituangkan ke dalamnya, energi berwarna ungu mengeluarkan tangisan lembut. Sesaat kemudian, itu mulai berubah di bawah pengamatan pikiran Xiaoyan. Warna energi berwarna ungu menjadi lebih gelap. Ketika gelap ke tahap tertentu, energi berwarna ungu tiba-tiba bergetar dan nyala api samar muncul dari energi berwarna ungu. Seketika, energi berwarna ungu dikonsumsi oleh api ungu kecil. Di lubang kosong yang gelap, nyala api berwarna ungu berkedip sendirian. Kehangatannya yang samar memuntahkan dan memasuki pusaran Douqi di luar. Ketika panas samar memasuki pusaran Douqi, Xiaoyan bisa merasakan bahwa rotasi pusaran menjadi lebih cepat. Reaksi awal Xiaoyan terhadap kejadian ini adalah kejutan dan langsung digantikan oleh kegembiraan yang tidak terkendali. Jika pusaran bisa berputar lebih cepat dengan sendirinya, itu berarti Xiaoyan tidak perlu mengendalikannya secara manual. Douqi dari lingkungan sekitarnya juga akan secara otomatis dan terus-menerus dituangkan ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk terus-menerus dicuci oleh Douqi. Manfaat semacam ini tidak diragukan lagi sangat berguna untuk pelatihannya. Setelah nyala api berwarna ungu muncul di lubang kosong, seolah-olah itu memulai mesin sirkulasi besar yang perlahan mulai berputar. Api berwarna ungu diperlukan untuk menyerap jenis api Douqi dari dalam pusaran untuk tumbuh sementara panas yang dipancarkannya, meningkatkan tingkat penyerapan Douqi dari pusaran. Hubungan yang terus berulang ini secara signifikan menguntungkan baik api ungu maupun pusaran. Pikiran Xiaoyan mengamati pusaran itu sekali lagi. Ketika dia yakin tidak ada masalah, Xiaoyan akhirnya menarik pikirannya dari dalam tubuhnya. Dia secara bertahap membuka matanya dan cahaya ungu melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, sepasang matanya secara bertahap memulihkan warna hitam pekat aslinya. Bagaimana itu? Berhasil. Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao yang menunggu dengan sabar bertanya. Ya, saya telah menyempurnakannya menjadi biji api. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Dia menggosok jarinya dengan lembut. Setelah suara yang jelas, api kecil berwarna ungu muncul dari ujung jari Xiaoyan. Dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, Xiaoyan bermain dengan api ungu miliknya. Sesaat kemudian, jarinya dengan lembut menyentuh dinding gunung di sampingnya. Seketika, dinding itu hangus. Benda ini tampaknya jauh lebih lemah dari api dingin tulang guru. Xiaoyan tersenyum pahit sambil menatap tanda yang diciptakan oleh api. Tentu saja, api dingin tulang saya adalah api surgawi dan berada di peringkat ke-11 dalam daftar peringkat. Api surgawi. Jika barang rusak milikmu ini dapat dibandingkan dengannya, mengapa aku harus repot-repot mengambil risiko terbakar menjadi abu untuk mencarinya? Mendengar komentar Xiaoyan, Yao Lao langsung memutar bola matanya dan memarahinya sambil tersenyum. Xiaoyan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Kata-kata Yao Lao itu merupakan pukulan telak baginya. Sesuatu yang untungnya dia dapatkan setelah melalui begitu banyak usaha digambarkan sebagai barang rusak oleh Yao Lao. Baiklah, berhentilah terlihat begitu tertindas. Api ungu milikmu ini baru saja lahir, berapa banyak kekuatan yang dimilikinya? Setelah Anda menaikkannya,
seharusnya tidak terlalu lemah. Apakah Anda tidak melihat kekuatan serangan api ungu oleh singa bersayap ametis? Bahkan wanita bernama Yunzi dengan kekuatan Do Huangnya tidak berani begitu saja memblokirnya. Dari sini, dapat dilihat bahwa nyala api ini tidak biasa. Melihat ekspresi kecewa Xiao Yan, Yao Lao berkata dengan tenang. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk. Dengan senyum pahit, dia berkata, jika saya ingin meningkatkan api ungu kecil ini dengan kekuatan yang mirip dengan singa bersayap ametis, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Ini benar jika kita menggunakan penalaran normal. Yao Lao mengangguk. Ketika dia melihat ekspresi tertekan Xiao Yan, dia tanpa daya berkata, tapi apakah kamu tidak memiliki ametis bird essence? Benda itu adalah katalis terbaik dalam membangkitkan api ungu. Selama Anda dapat menahan sedikit rasa sakit yang ditimbulkannya kepada Anda, api ungu Anda seharusnya dapat tumbuh dengan kecepatan yang ekstrim. Petik 2. Esensi kelahiran singa ametis. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak. Kebahagiaan yang tak terkendali dengan cepat memenuhi wajahnya saat dia dengan kikuk mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanan. Dia membuka tutupnya dan aroma hangat yang tidak biasa terpancar darinya. Setelah menghirup dalam-dalam aroma yang dipenuhi dengan energi api yang padat ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa api ungu di jarinya juga menjadi lebih kuat di bawah aroma itu. Sungguh energi api yang padat. Xiao Yan tanpa sadar tersentak saat merasakan gerakan api ungu. Ketika Anda berlatih di masa depan, akan lebih baik jika Anda memilih untuk melakukannya di bawah terik matahari. Selain itu, Anda tidak dapat mengonsumsi terlalu banyak amethyst lion bird essence. Tentu saja, jika Anda ingin mengulangi pengalaman menyakitkan seperti terakhir kali, Anda dapat mengabaikan kata-kata saya. Yao Lao dengan bercanda berkata. Mengingat rasa sakit dari tubuhnya yang terbakar terakhir kali, tubuh Xiao Yan bergidik. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia alami untuk kedua kalinya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya boleh menggunakan jarimu untuk mencelupkannya sedikit dan menelannya ke dalam tubuhmu saat kamu berlatih. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, Anda mungkin akan membakar diri Anda lagi. Yao Lao dengan serius mengingatkan. Xiao Yan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia tidak berani membuat lelucon tentang ini, itu lebih dari cukup untuk mengalami rasa sakit seperti itu sekali. Menggunakan esensi kelahiran singa ametis untuk mempercepat pertumbuhan api ungu, berapa lama sebelum bisa ditelan? Xiao Yan dengan erat memegang botol giok di tangannya, mengangkat kepalanya dan dengan getir bertanya, beberapa tahun. Jika saya memiliki waktu seperti itu, saya mungkin juga pergi dan mencari api surgawi. Petik 2. Dengan ametis essence, kamu tidak membutuhkan banyak waktu. Selain itu, api ungu tidak perlu mencapai kekuatan yang dicapai singa bersayap ametis. Dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu benar-benar merawat api ungu sejauh itu, kamu mungkin akan terbakar menjadi abu olehnya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, bermain api akan membuatmu terbakar. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, mungkin, sebulan dari sekarang, Anda harus dapat menggunakan mantra api untuk mencoba dan menelan api ungu. Sebulan. Xiao Yan menjilat bibirnya dan bergumam pelan, sebelum dengan cepat menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, sebulan dari sekarang, aku akan menelan api ungu dan mengembangkan mantra apiku. Bab 153, Renungan Aneh. Mengemas semua barangnya, Xiao Yan meninggalkan gua. Pada saat ini, hari sudah siang di luar. Sinar matahari terik melotot, membekap seluruh gunung dengan panas terik. Setelah melompat turun dari gua dan berjalan beberapa langkah, dia secara kebetulan bertemu dengan dokter peri kecil, yang sedang membawa keranjang bunga dan baru saja kembali dari memanen obat. Saat ini, dia mengenakan kain hijau di atas kepalanya, seperti gadis desa kecil yang cantik. Xiao Yan sedikit geli, menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menyapanya. Dokter peri tersenyum manis pada Xiao Yan, matanya menyapu gua gunung. Dia cukup pintar untuk tidak mengajukan pertanyaan, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan dia tidak terkecuali. Jadi, dia tidak menyelidiki lebih dalam apa yang dilakukan Xiao Yan di dalam gua dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Xiao Yan tidak berkomentar tentang reaksinya, tetapi dia malah senang dan menyukai cara dia bereaksi. Lapar, aku akan membuat makan siang. Saat berjalan ke rumah bersama Xiao Yan, dokter peri menoleh, tersenyum nakal pada Xiao Yan saat dia berbicara. Kemudian, dia membungkuk,
menggulung lengan bajunya dan menyalakan api di dapur batu, mengatur semua bahan secara metodis. Duduk di atas batu di samping, Xiaoyan menyaksikan Dokter Peri yang dengan ringan menyenandungkan lagu sambil bekerja dengan sibuk, membuatnya tersenyum. Dia benar-benar gadis yang banyak akal dan cerdik, tapi tentu saja, Xiaoyan tidak akan lupa bahwa gadis cantik dan murni yang saat ini sedang memasak dengan tangan putihnya seperti batu giok, juga cekatan dan licik saat menggunakan racun. Poison Masters, reputasi pendudukan ini di benua Doki tidak bagus. Banyak orang takut untuk membangun hubungan dengan Poison Masters karena yang terakhir dapat menggunakan metode keracunan yang tidak mungkin untuk dijaga dan akan membuat musuh, bahkan teman merasa tidak nyaman. Demikian pula, jika bukan karena bantuan Yao Lao, seorang alkemis tingkat Grandmaster yang melindunginya, Xiaoyan tidak akan berani memakan makanan yang diberikan oleh Dokter Peri kepadanya. Lagi pula, ketika seseorang berada di luar, ia harus sangat berhati-hati karena bagaimanapun juga, setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Dan mungkin karena Xiaoyan tidak menolak makanan apapun yang disiapkan oleh Dokter Peri, setelah tinggal bersama selama setengah bulan, Dokter Peri lebih ramah dan lebih lembut terhadap Xiaoyan. Tentu saja, kehangatan ini tidak memiliki sedikit pun romansa. Xiaoyan dapat langsung mengenali bahwa Dokter Peri memperlakukannya sebagai teman pria yang sangat dekat. Dan bagi hati sensitif gadis ini, yang sebenarnya dia butuhkan tidaklah banyak. Hanya sedikit kepercayaan mampu menghasilkan senyum indah di wajah cantiknya, tapi sayang, pekerjaannya membuatnya ditakdirkan untuk menerima sedikit ini. Untuk ini, Xiaoyan sedikit malu. Jika bukan karena bantuan Yao Lao, dia pasti tidak akan bisa mencapai persahabatan Dokter Peri. Duduk di atas batu, Xiaoyan menatap sosok cantik yang sedang sibuk membuat makan siang untuk dua orang. Menghembuskan napas dengan ringan, dia tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu berencana pergi dari sini?" Hah? Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Dokter Peri menoleh ke belakang. Tangannya menyingkirkan poninya dan menatap ragu pada Xiaoyan dengan matanya yang indah, dia dengan ringan bertanya, "Kenapa?" "Jangan salah paham, ini tempatmu, aku tidak akan berani mengusirmu." Sambil meremas-remas tangannya, Xiaoyan menggoda. "Karena beberapa alasan, saya mungkin tinggal di tempat ini selama kira-kira setengah bulan hingga 1 bulan penuh. Saya berpikir, jika Anda memiliki masalah mendesak, Anda bisa." Petik 2. Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal selama yang kamu suka. Saya benar-benar tidak memiliki hal-hal mendesak untuk diperhatikan. Saya berpikir bahwa jika saya punya waktu, saya bisa berpetualang di benua Doki untuk sementara waktu, tetapi itu bukan masalah yang mendesak. Waktuku tidak terburu-buru. Mendesah dalam hatinya, Dokter Peri berbalik dan tertawa tidak peduli. Berpetualang di benua Doki. Itu bukan ide yang buruk. Xiaoyan mengangguk setuju. Berpetualang di benua Doki juga merupakan salah satu mimpinya. Anda tertarik? Lalu kita bisa bepergian bersama. Menambahkan sedikit kayu ke dalam api, Dokter Peri tertawa dan berkata, "Ah, saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan sehingga dalam jangka pendek, saya tidak memiliki pola pikir atau waktu luang untuk melakukannya." Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu sangat disayangkan. Sangat sulit untuk menemukan teman yang menyenangkan. Menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, Dokter Peri berbicara dengan enggan. "Pergi bertualang. Hanya beberapa saran ramah, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu sebagai master racun. Jika tidak, perjalananmu akan sangat sepi." Merenung sebentar, Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan serius. Tubuhnya gemetar, Dokter Peri melemparkan beberapa jamur tidak beracun ke dalam panci lalu menatap panci yang mendidih. Mendesah ringan, dia jelas tentang statusnya sendiri, itu akan memicu ketakutan banyak orang. Sebenarnya, kamu belum bisa dianggap sebagai Poison Master. Kamu bisa menggunakan identitasmu sebagai dokter untuk berpetualang. Setidaknya seorang dokter akan mendapatkan rasa hormat orang dengan mudah." Menatap profil Dokter Peri yang tiba-tiba bisu, Xiaoyan memaksakan tawa. "Aku akan menjadi master racun cepat atau lambat dan juga, aku mungkin tipe yang paling memicu kebencian dan ketakutan." Sambil mendesah pelan, Dokter Peri dengan lembut berbicara. Petik 2. Apakah kamu menjadi master racun, itu tergantung pada dirimu sendiri. Hal semacam ini, setidaknya tidak ada yang akan memaksamu. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit bingung. Kamu tidak akan mengerti. Rambutnya jatuh dan menutupi wajahnya yang cantik. Dokter Peri bergumam pelan,
jika kita bertemu di masa depan, aku harap kamu masih bisa memperlakukanku sebagai teman. Menggaruk-garuk kepalanya bingung, Xiaoyan benar-benar bingung dengan kata-kata misterius dokter peri kecil. Haha, sudah selesai. Sambil menggelengkan kepalanya, dokter peri melihat panci mendidih, dan tiba-tiba tersenyum. Membentang untuk mengambil mangkuk kecil dari samping, dia menyendok semangkuk sup jamur dan menyajikannya dengan hati-hati kepada Xiaoyan. Mencapai dan mengambilnya, Xiaoyan mencium aroma yang lezat, mulutnya mulai mengeluarkan air liur dan menelan air liurnya. Dia mengacungkan jempol pada dokter peri, lalu mengabaikan panasnya sup, dia mulai meminumnya. Menatap Xiaoyan yang memegang semangkuk sup jamur dan makan tanpa ragu-ragu, senyum bahagia muncul di wajah cantik dokter peri kecil. Dia sangat menyukai bagaimana Xiaoyan mempercayainya. Berjongkok di atas batu, Xiaoyan meminum beberapa mangkuk sup jamur lalu mengembalikan mangkuk itu ke dokter peri dengan puas. Menepuk perutnya yang bulat, tersenyum bahagia dan berkata, keterampilan yang bagus. Siapapun yang menikahimu akan sangat beruntung. Menikahlah denganku. Mendengar kata-kata Xiaoyan, dokter peri tidak bisa menahan senyum dan berkata, kamu harus tahu bahwa Master Racun adalah salah satu pekerjaan yang paling tidak menikah di benua Douki karena tidak banyak orang yang cukup berani untuk berbagi tempat tidur dengan istri yang bisa melepaskan racun mematikan dalam sepersekian detik. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan merasa bahwa dokter peri benar-benar terlalu pesimis. Bahkan jika menjadi Master Racun membuat orang sedikit takut dan takut, kemampuannya saat ini jauh dari mencapai tahap itu kan. Master Racun tingkat Grandmaster yang terkenal, mampu membuat semua orang takut dan tidak berani melangkah mendekati, bukanlah sesuatu yang bisa menjadi apapun. Ingat, jika kita bertemu lagi di benua Douki di masa depan, kamu tidak bisa membenciku. Karena jika demikian, saya pikir saya akan sangat sedih. Mengatur peralatan, dokter peri berjalan menuju rumah dan tepat saat dia akan masuk, langkah kakinya terhenti dan dengan cepat berbalik untuk berbicara dengan sedikit senyuman. Setelah selesai berbicara, dia memasuki rumah, meninggalkan Xiaoyan yang benar-benar bingung di atas batu sendirian. Menatap kosong ke rumah kecil itu untuk waktu yang lama, Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Bahkan jika dia menjadi Master Racun di masa depan, mengapa itu penting? Hanya berdasarkan pekerjaannya, dia akan membencinya. Setelah menghibur pikiran liar dan dugaan gila untuk sementara waktu, Xiaoyan dengan malas berdiri. Sesampainya di suatu daerah di bawah gunung, dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang terik di langit. Kakinya sedikit bergerak kemudian menginjak tanah dengan berat. Setelah itu adalah suara ledakan yang tajam, tubuh Xiaoyan seperti peluru meriam, mengisi tebing dan saat kekuatan itu habis, kakinya sekali lagi menginjak dinding batu dengan berat. Di tengah suara ledakan, tubuh Xiaoyan langsung menuju ke dinding batu tanpa henti. Setelah ledakan kelima, tubuh Xiaoyan melayang di udara, mendarat dengan kuat di salah satu puncak gunung di dalam lembah. Dari sini, rumah kecil di lembah itu bahkan tidak sebesar setengah kepalan tangan. Karena saat ini tengah hari, matahari yang menyilaukan di langit memancarkan sinar cahaya yang panas tanpa henti. Batuan yang terbuka di luar, di bawah terik matahari, sangat panas sehingga orang tidak berani menyentuhnya. Lokasi pendaratan Xiaoyan hanyalah lempengan batu yang menonjol. Ini adalah tempat terbaik untuk menikmati berjemur terpanas. Menyeka keringat di dahinya, Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengeluh tentang betapa sulitnya pelatihan untuk dirinya sendiri, dia duduk di atas lempengan batu yang terik. Sesaat kemudian, panas dari pantatnya menyebabkan Xiaoyan menggertakkan giginya. Duduk tegak, Xiaoyan mengabaikan keringat yang terus mengalir dari wajahnya, kedua tangannya membentuk segel latihan dan mulai menenangkan pikirannya. Saat dia selesai menyelesaikan postur latihannya, Xiaoyan menemukan bahwa energi elemen api dari lingkungan mulai mengalir ke tubuhnya. Pikirannya secara rutin dan akrab menyaring energi yang baru saja masuk ke jalur Qi-nya, dan akhirnya menyalurkannya ke pusaran Qi-nya. Setelah disirkulasikan ke Qi Vortex, kemudian disalurkan ke api ungu di tengah Qi Vortex. Menyerap api ini yang bersifat Douki dengan sedikit sinar matahari yang panas, api ungu mulai menyala dan setelah melahap, api ungu kecil tampak seolah-olah tumbuh sedikit. Di bawah perhatian pikirannya, setiap pertumbuhan lambat dari api ungu kecil diperhatikan oleh Xiaoyan. Melihat hasil pelatihan yang layak, dia cukup senang dan setelah menyerap energi dari lingkungan luar untuk sementara waktu, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Dia kemudian mengeluarkan botol giok yang berisi esensi.
Ametis dari cincin itu. Ujung jarinya dengan ringan dan hati-hati mengoleskannya sedikit, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan ringan. Mengikuti air liurnya, itu ditelan ke perutnya. Sama seperti ametis esens ditelan ke dalam perutnya, wajah Xiao Yan memerah. Kulit yang semula normal, pada saat ini mulai memiliki tanda-tanda merah. Merasakan perubahan di tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat fokus, lalu mengedarkan Doqi di tubuhnya dan mulai menetralisir energi yang intens dan tirani ini. Di batu gunung, di bawah terik matahari, pemuda itu berkeringat banyak dan menggertakkan giginya saat dia menahan cobaan panas yang hebat di dalam tubuhnya, seperti ulat sutra yang menahan rasa sakit sebelum keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Setelah rasa sakit, itu seperti kelahiran kembali. Hanya saja, perjalanan perubahan ini membutuhkan cobaan yang menyakitkan dan keras untuk dipelihara. Bab 154, Tubuh Racun yang Menyedihkan. Hari demi hari berangsur-angsur berlalu saat Xiao Yan diam-diam berlatih di lembah terpencil. Sejak Xiao Yan mulai menyempurnakan api ungu, setengah bulan telah berlalu. Selama setengah bulan ini, Xiao Yan pada dasarnya menyerah untuk melatih Doqi-nya dan mentransfer semua energi yang diserap tubuhnya dari lingkungan ke dalam api ungu yang mirip dengan lubang tanpa dasar. Karena kegilaan ini berkepanjangan, pencapaian Xiao Yan juga sangat jelas. Api ungu, yang dulu kira-kira seukuran kelingking seseorang, kini telah diperbesar 10 kali lipat. Setiap kali Xiao Yan melihat ke dalam dirinya sendiri dan melihat api ungu yang tumbuh, perasaan puas akan muncul di dalam dirinya. Pada kecepatan ini, dia paling membutuhkan setengah bulan lagi sebelum api ungu mencapai persyaratan yang diperlukan baginya untuk mengembangkan metode Qi-nya. Itu adalah latihan hari lain di bawah terik matahari. Xiao Yan duduk di atas batu, pakaiannya sudah basah kuyup oleh keringatnya. Setelah menjalani pelatihan di bawah terik matahari selama sekitar 2 jam, Xiao Yan akhirnya keluar dari mode pelatihannya ketika suhu di udara perlahan menurun. Dia menundukkan kepalanya, melihat pakaiannya yang basah kuyup dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dan kemudian menutup matanya untuk melihat ke dalam dirinya. Ketika dia mengamati bahwa api ungu telah tumbuh sedikit lagi, dia memberikan senyum puas, bangkit dan dengan ringan melompat. Setelah setengah bulan berada di bawah matahari, kulit Xiao Yan menjadi lebih gelap. Wajahnya yang halus dan tampan juga tampak sedikit lebih dewasa dari ketekunannya dalam latihan. Ketika kakinya yang sedikit mati rasa pulih ke keadaan semula, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan dengan ringan menjentikkan jarinya. Setelah suara lembut, bola besar api berwarna ungu tiba-tiba bangkit dari telapak tangan Xiao Yan dan langsung menutupi seluruh tangannya. Setelah setengah bulan berlatih keras, api ungu kecil yang keluar dari jarinya sekarang bisa menutupi seluruh tangannya. Xiao Yan menyeringai saat dia melihat tangannya yang tercakup dalam api ungu. Dia perlahan mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba melemparkan pukulan keluar. Seketika, suhu tinggi memanggang udara di depannya sampai menjadi sedikit terdistorsi dan buram. Cek-cek, jika ini mengenai tubuh seseorang, efeknya seharusnya tidak terlalu buruk. Xiao Yan tersenyum dan berkata lembut sambil membiarkan api ungu di tangannya perlahan naik. Xiao Yan bermain dengan api ungu di batu gunung sebelum dia dengan enggan menyimpannya di tubuhnya. Tubuhnya sedikit bergetar dan sayap awan ungu melesat keluar dari punggungnya. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum pada sayap hitam yang memegang warna ungu bersinar, lalu melompat kembali ke lembah. Suara intens dari angin bertiup melewati telinga Xiao Yan. Ketika dia berada sekitar 20 meter dari tanah, sayap Xiao Yan mengepak dan penurunannya yang cepat melambat. Dia mengulurkan telapak tangannya, membidik ke tanah dan melepaskan kekuatan pendorong yang eksplosif. Dengan kekuatan itu, tubuh Xiao Yan terangkat sedikit, memungkinkan dia untuk membalik di udara. Sementara itu, sayap awan ungu di punggung Xiao Yan berubah kembali menjadi tato di punggungnya dengan suara mengecil. Kaki Xiao Yan dengan mantap mendarat di tanah dan tubuhnya sedikit bergetar, menghilangkan semua kekuatan di tubuhnya. Sesaat kemudian, dia menegakkan tubuhnya dan menuju ke pondok kecil sambil tersenyum. Saat dia perlahan mendekati pondok kecil itu, Xiao Yan mengerutkan kening. Biasanya, dokter peri akan kembali dari memetik herbal sekarang. Namun, mengapa hari ini begitu sepi? Sebuah kecurigaan muncul di benaknya. Xiao Yan secara bertahap tiba di depan pondok kecil dan mengetuk pintu kayu tetapi tidak ada suara sedikit pun di dalamnya. Dia mengetuk lagi untuk beberapa kali, mendapatkan hasil yang sama. Menekan alisnya bersama-sama, kegelisahan melintas di hati Xiao Yan.
Dia berdiri di pintu dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan dengan keras menendang pintu kayu itu. Setelah dengan kasar menendang pintu, Xiao Yan bergegas masuk, hanya untuk menemukan bahwa ruangan itu dipenuhi asap, menyebabkan dia batuk beberapa kali. Telapak tangan kanannya dengan cepat terulur dan kekuatan ganas dilepaskan dari telapak tangannya, langsung menyapu semua asap keluar dari rumah jerami. Saat asap di dalam perlahan menghilang, Xiao Yan melihat dokter peri di tempat tidur dengan mata tertutup. Wajahnya yang awalnya merah dan lembab sekarang anehnya ditutupi dengan 7 warna berbeda. Melihat bahwa dokter peri tampaknya tidak bernafas, Xiao Yan panik. Dia akan bergegas ketika sesosok cahaya tiba-tiba keluar dari cincin berwarna hitam di tangannya dan berteriak, "Jangan pergi." Teriakan Yao Lao mengejutkan Xiao Yan hingga berhenti di tempat yang sama. Itu lama kemudian ketika dia pulih dari jeritan memekakkan telinga ini. Dia menatap Yao Lao dengan rasa ingin tahu, wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. "Jika kamu ingin mati, kamu bisa menyentuhnya." Yao Lao berkata dengan suara yang dalam sambil menatap wajah 7 warna dari dokter peri dengan wajah serius. Mengapa? Melihat Yao Lao menunjukkan ekspresi seperti itu untuk pertama kalinya, Xiao Yan sangat terkejut. Tatapannya menyapu dokter peri sekali lagi saat dia bertanya dengan suara gelisah. Yao Lao tidak menjawab. Tubuhnya yang melayang mengitari dokter peri yang tidak sadarkan diri beberapa kali. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Ini benar-benar. Melihat wajah Yao Lao yang tertunduk, hati Xiao Yan menegang. Dia dengan hati-hati bertanya, apa sebenarnya yang salah dengannya? Lihat tangannya. Yao Lao menunjuk ke botol giok yang terbuka di tangan dokter peri. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah tangan dokter peri. Di atasnya, dia melihat bahwa dia memegang sekantong kecil bubuk obat hitam. Mata Xiao Yan berkedip ragu. Dia melangkah maju, berhenti beberapa meter dari tangan dokter peri dan dengan ringan mengendus bau yang dikeluarkan oleh bubuk obat. Seketika, kepalanya terasa pusing dan dadanya terasa seperti semuanya terbalik. Dia merasa lemah dan dipaksa untuk duduk di tanah sambil tersedak untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berdiri dan berkata dengan suara tercengang, racun yang sangat kuat. Benda itu seharusnya bisa membunuh seorang dousi jika mereka tidak hati-hati. Ya, bahkan aku harus mengakui bahwa gadis kecil ini sangat berbakat dalam membuat racun. Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Suaranya mengandung ujian atau perasaan lain. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia juga merasa bahwa dokter peri adalah manipulator racun ahli alami. Mungkin memanggilnya peri racun lebih akurat. Lihat sudut mulutnya. Yao Lao menunjukkan saat dia melayang di pondok. Tatapan Xiao Yan berpindah dari tangan dokter peri ke bibir merahnya yang meneteskan keindahan. Matanya menyipit. Selain kelembaban merah, ada sisa-sisa bubuk hitam. Dari warna dan aromanya, jelas itu adalah racun berwarna hitam yang dipegang oleh dokter peri di tangannya. Dia mengambil racun dan bunuh diri. Bagaimana mungkin? Tanpa alasan, mengapa dia bunuh diri? Menatap dengan bodoh pada sisa-sisa hitam, Xiao Yan bergumam dengan bingung. Siapa bilang dia bunuh diri? Pernahkah Anda melihat orang mati yang terlihat sangat cantik? Yao Lao memutar matanya dan melengkungkan bibirnya saat dia berkata. Kekuatannya hanya sebesar douze bintang 1, bagaimana dia bisa menahan sesuatu yang bahkan bisa membunuh dousi? Xiao Yan ingin menerkam ke depan dan memeriksa pernapasan dokter peri tetapi setelah teriakan Yao Lao dari sebelumnya, dia hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Jika dia adalah orang biasa, dia pasti akan mati. Tapi, mata Yao Lao menatap postur tidur yang indah dari dokter peri di tempat tidur dan dengan lembut berkata, tapi dia tidak mau. Apa maksudmu? Xiao Yan menghentikan langkahnya dan bertanya dengan suara tercengang. Di mana dia berbeda? Apakah karena identitasnya sebagai master racun? Tetapi bahkan jika itu adalah master racun, diracuni sampai mati oleh racun mereka sendiri bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Bukannya mereka kebal terhadap racun? Benar, bahkan ahli racun yang sangat terampil memiliki kemungkinan terbunuh oleh racun mereka. Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara serius, tapi selalu ada pengecualian. Di benua Douqi, ada semacam fisik khusus. Jenis fisik ini diberi nama tubuh racun alami, atau tubuh racun yang menyesatkan, karena penampilan tubuh racun seperti itu biasanya akan membawa celaka bagi orang lain. Tubuh racun alami, tubuh racun yang menyedihkan.
Nama-nama asing tidak memiliki arti penting dalam pikiran Xiao Yan. Kamu telah tinggal di kota Wutan selama sebagian besar hidupmu dan wajar saja jika kamu tidak mengetahui beberapa rahasia dari benua Doqi. Kembali ketika saya masih memiliki tubuh fisik saya, seorang wanita dengan tubuh racun sedih muncul di benua Doqi. Di saat marah, wanita ini meracuni tanah seluruh kekaisaran. Di tanah yang diracuni, ratusan ribu orang mati. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan dengan cepat menghirup udara dingin. Apakah wanita itu tidak terlalu kejam? Ratusan ribu nyawa diambil begitu saja tanpa ampun. Apakah dia hanya membunuh ayam? Kamu harus tahu bahwa ada hukum di antara yang kuat di benua Doqi. Tindakan wanita itu tidak diragukan lagi melanggar aturan tidak resmi ini. Lagi pula, ada banyak orang kuat yang berasal dari kekaisaran itu, jadi, situasinya meletus dari sini. Satu persatu, banyak orang kuat pergi mencari wanita itu untuk membalas dendam tetapi masing-masing dari mereka pada gilirannya dikalahkan. Oh ya, di antara orang-orang kuat itu, yang terlemah setidaknya adalah Dou Ling dan yang terkuat adalah Dou Huang bintang 9 yang akan melangkah ke panggung Dou Song. Saat Yao Lao menceritakan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sayangnya, mereka semua terbunuh di tangan wanita itu. Teguk, Xiao Yan menelan ludahnya dengan susah payah saat dia menyeka keringat dingin dari wajahnya. Bukankah wanita itu terlalu kuat? Dia benar-benar membunuh orang seperti membunuh ayam dan anjing. Pada akhir seluruh kekacauan, beberapa kentut tua ditarik ke dalam kekacauan. Petik 2. Luar biasa. Tenggorokan Xiao Yan berguling sejenak. Hanya dengan kekuatan Dou Huang, dia berani menghadapi Dou Zong dan benar-benar berhasil meninggalkan luka parah. Berkenaan dengan tipe orang ini, Xiao Yan hanya bisa menggunakan kata, luar biasa, untuk menggambarkan mereka. Setelah wanita ini melarikan diri jauh selama 20 tahun, dia sekali lagi muncul. Pada saat itu, dia sudah dipromosikan ke kelas Dou Song. Pada saat ini, orang-orang tua bodoh yang diam-diam menderita di tangannya tidak berani keluar dan menghakiminya secara acak. Jadi mereka hanya bisa berpura-pura tuli dan mengabaikan semua berita tentang dia. 20 tahun, naik dari bintang 5 Dou Huang menjadi Dou Song. Kecepatan ini bisa dianggap tidak normal. Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ah, wanita ini memang memiliki bakat menakutkan seperti itu. Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya ke dokter peri di tempat tidur dan dengan lembut berkata, setelah itu, saya bertemu wanita itu sekali ketika saya menemukan ramuan spiritual dan konflik dimulai. Akhirnya, kami akhirnya berkelahi. Mata Xiao Yan perlahan melebar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Yao Lao membocorkan beberapa perbuatan lamanya. Segera, dia buru-buru bertanya, apa hasilnya? Hasilnya, Yao Lao tersenyum dan mengangkat kepalanya. Matanya yang berlumpur tampak mendesah mengingat kenangan itu. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, hasilnya dapat dianggap bahwa saya mengalahkannya sedikit. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 155, Kondisi yang mengerikan. Sebuah kemenangan kecil, meskipun Yao Lao sangat samar tentang hal itu, Xiao Yan masih berhasil merasakan makna di dalamnya. Ketika wanita itu berada di level Dou Huang, dia sudah berani menempatkan kekuatannya melawan praktisi level Dou Song. Dan pada saat dia bertarung dengan Yao Lao, dia sudah mencapai level Dou Song namun masih berakhir di Yao Lao yang berada di atas angin. Sepertinya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Yao Lao pada waktu itu berdiri di puncak benua Doqi. Menatap wajah Xiao Yan yang tertegun, Yao Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, apa yang perlu dikagetkan. Di masa depan, kamu juga bisa mencapai tahap seperti itu. Mungkin, Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Level semacam itu sudah di luar jangkauan hanya bakat saja, baik kesempatan maupun keberuntungan sangat diperlukan untuk itu terjadi. Dia saat ini hanya berharap agar api ungu cepat dipelihara sebelum melahapnya untuk mengembangkan metode Qi-nya dan juga membiarkan dirinya dengan cepat menjadi Dousi. Adapun Dou Huangs, Dou Zongs, ini hanya keberadaan super yang dapat dengan mudah mencekik Xiao Yan hanya dengan nama mereka, dia benar-benar tidak ingin menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Menurut penjelasan guru, Dokter Peri, mungkinkah dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Xiao Yan bertanya saat tatapannya sekali lagi menyapu 7 warna di wajah tampan Dokter Peri saat dia berbaring di tempat tidur. Ia, sedikit menganggukkan kepalanya, ekspresi tersenyum di wajah Yao Lao perlahan surut.
Dia menatap Dokter Peri untuk beberapa saat sebelum menghela nafas ringan. Aku pernah bertarung dengan wanita itu, jadi kesanku yang agak mendalam tentang tubuh racun yang menyedihkan. Metode pelatihan racun semacam ini agak unik, mereka tidak membutuhkan pelatihan Doki bertahun-tahun. Sebaliknya bagi mereka untuk menjadi lebih kuat, mereka hanya perlu. Saat dia berbicara sampai saat ini, mata Yao Lao beralih ke bekas bubuk di sudut mulut Dokter Peri dengan ekspresi yang sedikit aneh. Mengkonsumsi racun. Saat dia melihat di mana Yao Lao melihat, Xiao Yan pertama-tama tertegun, meskipun ekspresinya dengan cepat berubah. Saat dia berkata dengan kaget, "Ah, benar, itu memakan racun." Begitu mereka mengkonsumsi racun, tubuh racun sedih mereka akan menggunakan teknik aneh untuk mengubah energi yang terkandung dalam racun menjadi racun khusus Doki. Yao Lao memukul bibirnya dengan takjub saat dia melanjutkan, semakin akut racunnya, semakin efektif dalam meningkatkan kekuatan mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu melalui pelatihan yang berat. Selama mereka terus memakan racun, kekuatan mereka akan meningkat dengan cepat. Itu benar-benar fisik yang menakutkan. Sambil mendesah lembut, Xiao Yan tertawa getir. Tentu saja, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tubuh racun yang menyedihkan ini mungkin dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang melalui konsumsi racun, tetapi racun pada akhirnya tetaplah racun. Dengan mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan, seseorang dapat menghentikan racun dari melahap tubuhnya. Namun, ketika lebih banyak racun terakumulasi dari waktu ke waktu ke titik ketika tubuh racun yang menyedihkan tidak dapat menekan racun Doki, maka, puluhan ribu racun akan melahap tubuh, menyebabkan pemiliknya mati perlahan di bawah siksaan yang paling menyakitkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengingat rasa sakit membuat seseorang lebih memilih kematian daripada hidup, tubuh Xiao Yan dengan lembut menggigil. Dengan sedikit kasihan, dia menatap Dokter Peri di tempat tidur yang tampak seperti putri tidur dan dengan sedih bertanya, apakah tidak ada solusi untuk ini? Itu wajar untuk membayar harga untuk mendapatkan kemampuan untuk berlatih dengan cepat. Di dunia ini, tidak ada yang namanya makan siang gratis. Yao Lao berkata dengan lemah. Lalu jika dia berhenti mengonsumsi racun untuk mendapatkan kekuatan, apakah mungkin untuk menghindari akhir seperti itu? Murid Xiao Yan berputar saat dia bertanya. Secara teori, itu mungkin. Mengangguk kepalanya, Yao Lao melihat kebahagiaan di wajah Xiao Yan dan menghela nafas. Sayangnya, kamu perlu tahu bahwa bagi mereka yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan, semakin kuat racunnya, semakin besar daya tariknya bagi mereka. Bahkan bisa sampai membunuh dan mencuri hanya untuk mendapatkan racun akut. Di mata mereka, racun akut memiliki daya pikat yang mirip dengan daya tarik yang dimiliki api surgawi kepada seorang alkemis. Mereka akan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkannya, bahkan jika mereka harus menjadi seperti ngengat yang melompat ke dalam api, mereka tidak akan ragu untuk melompat ke dalamnya. Apakah menurut Anda mungkin bagi Anda untuk membuatnya berhenti mengkonsumsi racun? Petik 2. Jika dia tidak pernah mengkonsumsi racun maka tubuh racun yang menyedihkan tidak akan pernah masuk. Namun, begitu dia mengkonsumsi racun, bahkan jika itu karena kesalahan, maka tubuh racun yang menyedihkan akan benar-benar diaktifkan. Begitu itu terjadi, kondisi yang baru saja saya gambarkan akan terjadi dan tidak ada lagi kesempatan untuk membalikannya. Singkatnya, kami telah menemukannya terlambat, jika tidak. Yao Lao menghela nafas dengan menyesal. Dengan mulut terbuka, ekspresi Xiao Yan terus berubah tidak teratur. Beberapa saat kemudian, dengan putus asa melunak. Menurut Yao Lao, racun-racun akut itu memiliki daya tarik yang sama seperti obat-obatan bagi seorang pecandu narkoba. Membuatnya menyerah mungkin tidak mungkin. Tubuh racun sedihnya saat ini berada pada tahap awal jadi tidak apa-apa baginya untuk berhubungan denganmu saat dia sadar. Namun, ketika dia tidak sadarkan diri atau ketika tubuh racunnya matang di masa depan, itu akan menjadi, apapun yang dia sentuh, akan mati. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia akhirnya mengerti mengapa Dokter Peri memberitahunya kata-kata aneh itu belum lama ini. Sepertinya dia sudah tahu bahwa dia memiliki tubuh racun sedih yang aneh ini. Bagaimana dia tahu? Dia telah tinggal di kota kecil itu, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang informasi rahasia ini yang tidak diketahui banyak orang di seluruh kekaisaran Jiama? Xiao Yan bergumam curiga. Yao Lao diam-diam merenung sebelum tatapannya menyapu ke arah gulungan 7 warna di dada Dokter Peri. Telapak tangannya memberi isyarat dan mengisapnya ke telapak tangannya.
Dia kemudian perlahan membukanya dan memindai berbagai jenis formula racun di atasnya sebelum berhenti di paragraf terakhir. Seketika, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima gulungan 7 warna dan mengalihkan pandangannya ke atasnya. Wajahnya juga dipenuhi dengan senyum pahit. Tubuh racun yang menyedihkan, jenis tubuh racun aneh yang dapat menelan racun untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Cara mengenali tubuh racun yang menyesakkan, di daerah perut bagian bawah, akan ada garis 7 warna yang sangat kecil. Garis 7 warna ini akan tumbuh seiring dengan meningkatnya intensitas kekuatan racun tubuh. Ketika 7 garis berwarna memanjang ke arah jantung, itu adalah saat ketika tubuh racun yang menyedihkan berada pada titik terkuatnya. Pada saat yang sama, pemiliknya juga akan merasakan sakitnya puluhan ribu racun yang melahap tubuh. Di bawah baris ini, ada penjelasan rinci tentang kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh tubuh racun yang menyesakkan. Di antara mereka adalah hal-hal yang telah dijelaskan oleh Yao Lao sebelumnya. Sepertinya dia sudah tahu tentang itu. Jika dia terus seperti ini, cepat atau lambat dia akan menjadi wadah racun yang kuat. Xiao Yan melambaikan gulungan 7 warna dan tertawa pahit. Ia mengangguk dan mendesah. Xiao Yan mengembalikan gulungan itu ke Yao Lao. Matanya menatap Dokter Peri dan berkata dengan lembut, bukankah tubuh racun yang menyedihkan kebal terhadap semua racun? Kenapa dia seperti itu sekarang? Kekuatan racunnya terlalu kuat. Dia hanya pingsan sementara dan akan segera bangun. Yao Lao dengan ceroboh berkata. Oh, mengangguk kepalanya, Xiao Yan duduk di samping meja di rumah kecil dan menunggu Dokter Peri untuk bangun. Yao Lao hanya memberikan pengingat lain sebelum dia menghilang kembali kering. Duduk di sisi meja, Xiao Yan menatap Dokter Peri, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aspirasi aslinya adalah menjadi seorang alkemis. Sayangnya, karena sifat bawaannya, dia harus mundur selangkah dan menjadi dokter. Namun, dengan perkembangan konstitusinya, dia kemungkinan akan menjadi master racun tingkat Grandmaster yang ditakuti banyak orang di benua Doki. Ketika dia mencapai tahap itu, mungkin seperti apa yang dia gambarkan hari itu. Tidak akan ada lagi orang yang berani berhubungan dengannya, apalagi menjadi teman yang bisa diajak berbicara dengan ramah. Dia awalnya ingin menjadi dokter yang bisa menyelamatkan nyawa tetapi surga sepertinya tidak menginginkannya. Sebaliknya, itu memungkinkan wanita muda yang baik hati ini memiliki tubuh racun sedih yang ditakuti semua orang. Mengambil napas lagi, Xiao Yan mengangkat matanya dan menemukan 7 warna di wajah Dokter Peri perlahan berkurang. Apakah dia bangun? Xiao Yan bergumam sebelum dia sekali lagi duduk diam untuk beberapa saat lagi. Dokter Peri yang menutup matanya erat-erat di tempat tidur akhirnya membukanya perlahan. Tangannya bergerak sedikit saat sudut matanya melihat racun hitam itu. Sudut mulutnya berangsur-angsur melengkung pahit. Sesaat kemudian, kepahitan menyebar saat Dokter Peri menarik selimut menutupi wajahnya. Hidup dan mati, beberapa suara isak tangis dipancarkan dari dalam selimut. Aku gagal mengendalikan diriku lagi, aku harus benar-benar mati. Duduk di kursi dan mendengarkan suara isak tangis yang lemah dan lembut, perasaan Xiao Yan menjadi lebih berat. Dia perlahan berdiri dan duduk di samping tempat tidur. Tangannya dengan lembut menepuk-nepuk tubuh Dokter Peri yang bersembunyi di balik selimut. Merasa ada yang menyentuhnya, selimut itu tiba-tiba ditarik ke bawah. Mata Dokter Peri melebar ketika dia melihat pria muda itu duduk di samping tempat tidurnya. Dengan cepat, dia menghapus air matanya dan dengan lembut bertanya, kapan kamu masuk? Aku masuk ketika kamu masih tidak sadarkan diri. Xiao Yan dengan lembut tersenyum. Mendengar ini, wajah cantik Dokter Peri sedikit berubah. Dia diam-diam menyembunyikan racun berwarna hitam yang dia pegang erat di tangannya ke dalam selimut. Sesaat kemudian, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, apakah kamu menyentuhku? Setelah mengenalku begitu lama, apakah aku terlihat seperti tipe orang yang akan memanfaatkanmu saat kau dalam kesulitan? Xiao Yan tertawa kering. Tidak, aku tidak membicarakan ini, maksudku, kau tidak menyentuh bagian tubuhku, kan? Dokter Peri melambaikan tangannya saat dia bertanya. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya, Dokter Peri akhirnya menghela nafas lega. Dia menarik kakinya ke dadanya dan menurunkan dagunya yang seputih salju ke lututnya saat dia berkata dengan lembut, aku baik-baik saja. Ada beberapa masalah dengan racun yang saya buat.
Xiao Yan tidak berbicara. Matanya hanya menatap Dokter Peri. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata dengan lembut, "Sungguh, kamu tidak bisa meninggalkan benda itu." Mendengar kata-kata itu, Dokter Peri awalnya bereaksi kosong. Setelah itu, tubuhnya yang indah menegang dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi jelek. "Kamu, apa yang kamu tahu? Aku sudah membaca buku racun 7 warna. Pada saat yang sama, saya tahu bahwa Anda mengkonsumsi racun." Xiao Yan menatap sepasang mata yang jelas saat dia berkata. "Lalu, kamu juga tahu tentang tubuh racun sedih yang dijelaskan di dalamnya." Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Dokter Peri itu tersenyum sedih dan menggigit bibir merah basahnya dengan keras. Dia bertanya, "Kalau begitu kamu juga takut padaku, bukan?" Menatap Dokter Peri yang meneteskan air mata di wajahnya yang cantik, Xiao Yan merasakan emosi mengaduk di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menepuk kepalanya dengan senyum hangat di sudut mulutnya. Dia berkata dengan lembut, "Jika saya takut, saya akan lari sekarang. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, kita telah melalui suka dan duka bersama." Ketika dia mendengar ini, air mata di mata cerah Dokter Peri berhenti saat dia melihat Xiao Yan dengan mulut lebar. "Apakah kamu benar-benar tidak takut padaku? Apakah kamu masih berani memakan makanan yang aku masak untukmu? Kapanpun." Xiao Yan berkata dengan wajah penuh senyuman. Melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum penuh kehangatan, perasaan hangat mengalir ke dalam hati Dokter Peri. Dia menyeka air mata dari wajahnya, menghirup hidungnya yang tersumbat dan bergumam dalam hatinya, "Terima kasih, Xiao Yan. Mungkin, Anda akan menjadi satu-satunya teman saya di masa depan. Terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, selama Anda masih menganggap saya sebagai teman Anda, saya akan selalu menjadi Dokter Peri dari kota Qingshan di depan Anda bahkan jika saya akhirnya menjadi Master Racun Agung yang ditakuti semua orang."